Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau siang kepada Bapak Diat Nur Hidayat SPD MTI dan juga kepada Ibu Neng Ayu Herawati SPD MT. Di sini kami akan memaparkan terkait ide bisnis dari kelompok kami, di mana di sini kami mempunyai ide bisnis bernama Ride.in. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Maulana Ibrahim Syafwi dan juga rekan kelompok saya yaitu Muhammad Desta Abdillah. Di sini kami akan memaparkan terkait ide bisnis kami. Oke, jadi di sini sebelum kita lanjut dari pembahasan kami ini, kami akan membahas deskripsi dan visi misi dari ide bisnis kami, lalu bagaimana analisis SWOT-nya, lalu VPC, segmentasi dan juga targeting dan positioning, lalu bagaimana dengan analisis kompetitornya dari ide bisnis kami, yaitu ada lagi tentang strategi marketing dan proyeksi keuangannya akan seperti apa dan juga mengenai BEP-nya. Oke. Selanjutnya di sini deskripsi secara sederhana dari aplikasi ide bisnis kami yaitu Rajin ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah bisnis penyewa sepeda motor. Jadi aplikasi ini tuh dimudahkan bagi pengguna yang memang membutuhkan eh, sewa motor dengan cepat secara online menggunakan aplikasi. Dan juga di sini tanpa memikirkan hal yang sulit untuk ditemukan. Lalu dari visi dan misi dari aplikasi bisnis kami ini yaitu menjadi platform penyewa kendaraan bermotor terbaik yang terpercaya di Indonesia. Jadi visi utama tujuan dari ide bisnis kami itu ya menjadi platform terbaik bermotor di Indonesia. Ini tujuan yang paling utama. Lalu misinya itu menjadi layanan penyewa motor yang mudah dan cepat. Lalu menghubungkan antar pemilik dan pemilik motor dengan penyewa motor. Lalu juga kami menjamin keamanan dalam bertransaksi dari awal transaksi hingga akhir transaksi. Lalu juga kami juga akan menyediakan pengalaman penyewaan yang lebih modern. Nah, jadi di sini ada analisis SWOT-nya. Jadi kekuatan dari ide bisnis kami itu yaitu udah paling kekuatannya itu dari berbasis aplikasinya. Jadi karena ini kami berbasis aplikasi, jadi ini bisa di tracking secara real time juga dan juga pembayarannya bisa dilakukan secara digital maupun non digital. Itu akan disesuaikan kepada pengguna. Lalu ada weakness-nya, kelemahannya. Yang paling utama yaitu kita membutuhkan modal yang mungkin akan cukup besar karena ini akan menghubungkan antara penyewa motor kepada pemilik motor. Jadi di sini kami juga pasti memerlukan sistem keamanan yang sangat kuat karena kalau misalkan sistem keamanan dari sebuah aplikasi kami itu rentan, maka kepercayaan terhadap pengguna untuk menggunakan aplikasi ini sangat rendah. Juga ini pasti akan bergantung dengan internet. Lalu ada tricksnya yaitu risiko kehilangan, pemalsuan data. Ini oleh karena itu dari weakness tadi kami memerlukan keamanan yang sangat kuat. Lalu juga tricksnya itu ada kompetitor dari lokal-lokal sekitar. Terus juga opportunity-nya. Jadi opportunity dari eh, ide bisnis kami itu yaitu banyak wisatawan yang saat liburan. Terus juga
bisa ekspansi keluar kota dan juga tren digital sedang naik. Nah, selanjutnya VPS, Value Proposition Canvas. Jadi di sini customer profile yaitu ada seorang pelanggan yang mau mereka nyewa motor dengan mudah, tapi nggak mau ribet. Terus juga harganya sesuai dengan si customer yang membutuhkan kendaraan tersebut. Lalu juga value map-nya. Jadi layanan ini tuh ada fitur bookingnya secara online. Jadi pembayarannya melalui digital serta pilihan berbagai jenis motor. Jadi kami akan membagi ini menjadi beberapa tipe jenis motor sesuai dengan motornya. Terus juga pains yaitu prosesnya ribet, terus juga takut penipuan, terus nggak tahu kondisi motornya. Gainsnya itu pasti akan cepat dan praktis, lalu aman dan terpercaya, terus juga harganya pasti transparan. Lalu pains relievernya itu verifikasi identitas pengguna, terus review dan rating motor, lalu informasi unit lengkap. Gens kreatornya itu ada promosi dan promo sama diskon. Lalu motornya akan bervariatif karena kami eh, menghubungkan kepada si pemilik motor. Juga eh, nanti akan dilengkapi sistem tracking dan keamanan untuk mengamankan dari segi motor. Terus juga segmentasi, targeting, dan positioning di mana yang paling utama itu di kota-kota wisata, misalkan Bali atau Jogja, dan juga kota metropolitan yang padat penduduk seperti Jabodetabek ataupun Bandung. Dan juga demografis yang kami harapkan itu di rentang usia 18 hingga 35 tahun. Dan psikologi psikografisnya itu individu yang menghargai mobilitas praktis dan tech savvy. Dan behavioralnya itu sering berpergian dan butuh kendaraan, tapi si customer ini nggak ingin ribet. Terus juga target utamanya wisatawan dan mahasiswa perantau. Terus kenapa kami memilih target utama ini? Karena kebutuhan mereka itu tinggi akan transportasi harian. Oke, selanjutnya ini ada strategi marketing mix 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Di mana aplikasi Ratin ini memunculkan sebuah produk yaitu ada fitur digital key dan GPS tracking dan juga ada rating untuk setiap unit motor yang akan digunakan. Lalu untuk price sendiri kami bandrol dari mulai harga 70.000 per hari. Ini akan menyesuaikan sesuai dengan jenis motor tersebut yang akan disewa. Terus juga place-nya ini akan di App Store, Play Store, dan juga pick up points di stasiun atau bandara ataupun terminal bus kota. Nah, dari promosinya itu mungkin kami akan mulai dari TikTok, Instagram, ataupun kerjasama dengan hotel-hotel terdekat yang memang strategis untuk diajak untuk kerjasama dan juga nanti akan ada program referral yaitu di mana mungkin akan mendapat poin dari program tersebut dan akan dapat digunakan untuk kebutuhan dalam transaksi di aplikasinya. Lanjut kita akan membahas ke alur jasa penyewaan. Nah, untuk alurnya sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu registrasi dan pengisian data, pemilihan detail penyewaan, pembayaran dan penggunaan, serta pengembalian dan penilaian. Yang pertama ada registrasi data dan pengisian data. Nah, ini dilakukan oleh pelanggan ataupun yang punya sewa. Tapi kalau di alur ini lebih ke arah pelanggannya dengan melengkapi identitas yang diperlukan. Kemudian memilih detail penyewaan untuk memilih lokasi, jenis motor, dan juga waktu penyewaan. Kemudian ada pembayaran dan penggunaan. Ini pelanggan akan membayar ke penyewa
lalu menggunakan motornya, kemudian terakhir ada pengembalian dan penilaian. Setelah pengguna motor mengembalikannya, ia juga bisa memberikan rating terhadap motor yang telah ia sewa. Oke, lanjut kita ke bagian perlengkapan dan sumber daya. Di sini ada teknologi SDM dan kantor fisik, mulai dari teknologi ya. Teknologi itu kita membutuhkan aplikasi mobile, dashboard admin, sistem manajemen, sistem bayaran, GPS tracking, dan cloud storage. Kemudian dari SDM-nya sendiri kita membutuhkan co-founder, yang mana di sini foundernya kita sendiri, jadi kita butuh co-founder, developer, UI UX designer, marketing, dan juga customer service. Kemudian ada kantor, nah ini untuk kantor fisiknya kita membutuhkan kantor operasional yang mendukung untuk berjalannya aplikasi ini, dan kita juga membutuhkan device atau komputer, serta perlengkapan kantor lainnya. Untuk lokasi sendiri kita terbagi menjadi dua, yaitu ada online dan offline. Nah, kalau offline-nya ini sebagai kantornya aja ya, dan juga apa tempat buat pick up motornya. Untuk online itu adalah apa pemesanannya. Jadi kita pesan motor tuh di online. Nah, kenapa kita milih tempat ini? Yang pertama, tempat ini dekat dengan target market, mudah dijangkau wisatawan dan mahasiswa, serta mendukung mobilitas cepat. Kemudian ada struktur organisasi. Di sini kita perlu diingat ini adalah struktur jika usaha berhasil dikembangkan ya. Jadi untuk sebelum saat masih berkembang itu tidak membutuhkan banyak orang dan tidak membutuhkan ya kayak struktur yang kompleks ini. Nah, ini terdiri dari CEO, CTO, marketing, operating, dan finance. Oke, lanjut. Di sini ada pembagian tugasnya. CEO itu mengatur jalannya bisnis, di mana mengambil keputusan perusahaan. CTO mengembangkan, mengelola, dan memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Marketing menjalankan promosi, mengelola media sosial, dan meningkatkan jumlah pengguna. Operating mengatur operasional. Finance mengelola pemasukan dan pengeluaran, serta membuat laporannya. Yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah struktur yang terjadi jika usaha itu berhasil dikembangkan. Nah, kalau ini kita mulai mengembangkan dari nol, jadi kita apa istilahnya modalnya terbatas ya. Di sini kita membutuhkan dana sekitar 4 juta rupiah untuk legalitas ringan sebanyak 1,5 juta, lisensi developer sebanyak 2 juta, dan juga alat penunjang lain-lain sekitar 500 juta. 500 ribu. Jadi kenapa 500 ribu? Karena ini kita hemat ya, karena menggunakan laptop pribadi agar lebih hemat. Kemudian untuk biaya operasional kita mempunyai dua co-founder dengan total gaji mereka 4,5 juta. Kemudian kita menyewa cloud server 300 ribu, koneksi internet 300 ribu, dan lain sebagainya bisa dibaca di sini hingga total 5,8 juta. Ini untuk biaya operasional bulanan. Kemudian strategi penentuan harga. Di sini kita menentukan harga bahwa apa kendaraan standar itu jauh lebih laku daripada kendaraan menengah dan premium. Di sini belum dituliskan, tapi yang pasti kendaraan standar kurang lebih sebanyak 50%, menengah 30%, dan premium 20%. Setelah di total-total, kemungkinan komisi yang didapat ketika ada penyewaan kendaraan standar itu 12.000, menengah 17.000, dan premium 27.000. Ini adalah ilustrasi tampilan aplikasinya. Nah, di sini kita akan mencari break-even point. Break-even point adalah gabungan dari modal awal disertai dengan pengeluaran bulanan. Di sini total modal awal ditambah pengeluaran bulanannya adalah sekitar 9.800.000. Dibagi 11.500. Dari mana dapat 11.500? Ini dari komisi rata-rata. Komisi rata-rata dari yang banyak tadi adalah 15.500 dan biaya aplikasinya 4.000, jadi total pendapatan bersihnya 11.500. Sehingga untuk mencapai target 9.800 dibutuhkan 853 kali penyewaan. Kemudian ini adalah target dan proyeksi. Jadi targetnya apabila platform mendapatkan 1.000 hari sewa atau 1.000 customer, maka akan mendapatkan sekitar 15.500.000. Ini udah bersih ya. Kemudian dikurangi biaya operasional aplikasi sebanyak 4 juta. Oh, ini masih kotor. Kemudian dikurangi biaya operasional, jadi pendapatan bersihnya 11.500. Nah, ini udah melebihi BEP dan mendapatkan profit sekitar 1,7 juta. Untuk target sendiri kita memasang target 1.000 ya, karena ini untuk break even point kita membutuhkan 853 dan apabila di bawahnya seperti ini misal contohnya hanya ada 500. Nah, ini bisa dibilang usaha kita rugi.
Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.